Oh yes, balik lagi. Boleh lihat. Bantul merupakan kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Bantul sendiri 60% wilayahnya berupa perbukitan, guys. Sedangkan Kabupaten Bantul sendiri itu memiliki banyak sekali destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi. Apalagi kalau kita berbicara soal sendang. Menurut kami di Kabupaten Bantul ini terdapat banyak sekali sendang, guys, di antara kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang saya akan kunjungi saat ini, berada di Dusun Gua, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Sendang ini bernama Sendang Angin-Angin. Nah, kenapa bisa dinamakan Dusun Gua ya? Ya karena di daerah sini itu ada salah satu gua yang cukup terkenal ya, guys. Mungkin kalian tahu namanya Gua Selarong. Ya mungkin next waktu kita akan ke sana ya. Mungkin kalau nggak hari ini pokoknya yang penting. Nah, kemudian pada tahun 1996 itu desa ini, Desa Triwidadi itu ditetapkan sebagai daerah budaya atau desa budaya dan tradisi. Maka tak heran jika setiap tahunnya itu di sini tuh masih melestarikan beberapa kebudayaan warisan nenek moyang seperti itu. Mungkin kalian penasaran kan sendangnya seperti apa? Mungkin kita langsung aja ke sana nanti sambil saya jelaskan ya, guys. Yuk. Oh guys, jadi kita langsung menuju Sendang ya. Ini kalau lokasinya sendiri memang ini jalanan cukup terjal ya. Hati-hati kalau kalian para goeser itu kalau ke sini tuh ada dua jalan sebenarnya. Ini jalan pertama yang lewat situ, kemudian ada jalan yang melingkar ke sana. Itu turunannya sangat tajam sekali. Jadi untuk para goeser itu harus siap-siap lah pengecekan rem lah istilahnya seperti itu, karena tanjakannya cukup curam. Ini juga lumayan curam dan apa ya, kayak geragel-geragel lah, tapi di sana juga geragel-geragel tapi lebih curam lagi deh turunannya. Jadi kalian kalau kesini tuh hati-hati ya, seenggaknya tuh harus dicek dulu lah kampas-kampas rem seperti itu, karena memang curam sekali kalau kalian lewat sana. Karena kalau kita lewat Google Map itu pasti diarahkannya jalan yang sana, guys. Setelah masjid itu ada gang lagi. Ya itu yang sangat curam sekali. Kalau nggak ikut Google Map itu ya di situ tadi ada jalan besar itu ya, apa ya, patokane itu ada rumah seperti rumah-rumah apa ya, kaya ono ya tatanan bata lah bentuknya meh kaya candi-candi ngono ya. Itu langsung sempalan ke sini ya. Itu agak nggak curam lah daripada yang sana. Oke guys. Nah, ini kita sudah sampai di Sendangnya ya. Ya, tuh kayaknya ada joglo baru ya, guys. Itu dulu saya pernah kesini itu pada tahun berapa itu saya lupa, itu belum ada joglo ini. Dan sekarang ada lapangan volinya, mungkin sudah sudah diperbarui lagi, atau mungkin memang dari swadaya masyarakat memang di sini dijadikan desa wisata seperti itu. Baik guys, langsung aja kita ke bawah. Oke guys, jadi ini adalah Sendangnya ya, bisa kalian lihat. Nah, lokasinya itu di pinggir jalan yang ini ya. Kalau kalian ngikutin Google Map ya bukan jalan yang ini, tapi jalan yang sana. Ada lagi jalan sana. Nah, ini kalau lewat sini ya, ini pinggir jalan sekali ya di sini. Dan ini kalau aku ngelihat tuh bentuk Sendangnya itu mirip seperti apa ya, sumur-sumur zaman dulu ya, kecil segini, dan kemudian di pinggir-pinggir kiri kanan depannya itu ada tatanan-tatanan batu ya, tapi kelihatannya ini memang cukup lama tatanan batunya karena banyak lumut-lumut dan tumbuhan-tumbuhan air ya ini. Ataukah mungkin dari dulu memang seperti ini, atau mungkin dari warga sekitar yang nata ini, saya juga kurang tahu seperti itu. Dan ya kalian lihat juga ada peralon ya guys, ini ada mesin air di atas sana. Itu mungkin ya memang warga sekitar sini ya menggunakan ini untuk kebutuhan sehari-hari. Oke guys, tak ke bawah dulu ya guys. Oke guys, buhi bocor apa ya? Cek. Ora apa guys. Tak kira ini
Ini rembes nggak tahu dari mana guys. Ini tak duduk sini. Oke guys, jadi kalau kalian pengen tahu sejarahnya ya, sejarah dari sendang ini itu menurut sumber yang saya baca itu dulu pertama kali sendang ini ada itu salah satu dari wali penyebar agama Islam di Jawa itu yaitu Sunan Kalijaga. Ketika singgah di daerah ini itu beliau tidak menemukan air. Nah, kemudian beliau menancapkan tongkatnya di sini, kemudian keluarlah mata air ini. Nah, untuk kenapa kok bisa dinamakan sendang angin-angin itu ada sejarahnya sendiri guys. Nah, berdasarkan dari info yang saya peroleh dari seorang juru kunci ya, itu dulu Sekar Pembayun, mungkin kalian tahu ya, Sekar Pembayun yaitu putri dari Panembahan Senopati. Ketika perjalanan dari Mataram menuju ke Mangir itu beliau singgah untuk istirahat di bukit ini. Oh ya, untuk saya juga mau, kenapa saya bilang bukit, karena ini lokasinya memang berada di bukit ya, bukit di antara Bukit Payaman dan Bukit Beji. Nah, ketika Sekar Pembayun istirahat di sini itu ya, kalian mungkin kalau dari mic masuk ya, kedengar suara angin-angin sepoi-sepoi, emang agak syahdu-syahdu ngantuk di sini, emang anginnya cukup sejuk sekali di sini. Nah, kenapa bisa dinamakan sendang angin-angin itu ya itu tadi, karena sini semilir seperti ini, makanya Sekar Pembayun menamakan sendang ini dengan sendang angin-angin. Yang kebetulan memang ketika beliau Sekar Pembayun singgah di sini itu sendang ini belum ada namanya, makanya dinamakan tadi sendang angin-angin seperti itu guys. Dan saya tadi di awal kan juga bilang bahwa di desa Triwidadi ini adalah ditetapkan sebagai desa budaya dan tradisi. Kenapa demikian? Karena desa Triwidadi ini masih memegang teguh adat istiadat atau adat budaya leluhur kita zaman dulu, seperti kesenian ketoprak, kemudian jatilam, kemudian ada tari, karawitan, dan juga upacara adat pengurasan sendang guys. Nah, untuk upacara pengurasan sendang ini itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun guys. Nah, dan itu ada waktu-waktunya guys, nggak sembarang dalam 1 tahun itu harus 2 kali asal, itu nggak ada waktu-waktunya. Waktunya itu kapan? Nah, waktunya itu pertama pada malam 21 Ramadan. Nah, kedua itu pada tanggal 12 Maulud. Nah, itu sering digunakan untuk upacara pengurasan sendang. Dan upacaranya juga nggak sembarang, karena ini memang warisan leluhur itu tadi. Upacaranya itu biasanya juru kunci memintakan doa ya, memintakan doa, istilahnya doa apa ya, doa keberkahan lah, rasa syukur kepada Sang Pencipta atas pemberian berkah, pemberian ya istilahnya apa ya, berkah dan manfaat dari sendang ini seperti itu. Dan biasanya kalau di tempatku juga ada kayak apa namanya, itu merti dusun ya. Merti dusun biasanya ada gunungan, terus kemudian ada ketangkal apa. Nah, di upacara ini juga ada sendiri menggunakan jenang guys, jenang merah seperti itu untuk persembahannya. Dan juga ada beberapa sesaji-sesaji lain ya, mungkin kalian tahu, kalau masyarakat Jawa juga tahu lah. Dan ada janur-janur biasanya seperti itu, dan kemudian diarak bareng-bareng dengan tarian-tarian itu bareng-bareng satu dusun itu menuju ke sini ya, kemudian melakukan pengurasan sendang. Nah, pengurasan sendangnya itu juga biasanya ditampu, atau kalau apa ya bahasa Indonesia ditampu, diwadahke, dikasih ke tempat ya. Dan tempatnya itu ada cawan-cawannya itu jumlahnya ada 5. Nah, 5 itu nanti ketika ini dikuras itu airnya dimasukkan ke 5 cawan itu tadi. Nah, cawan-cawan ini kok ada 5, kenapa ya? 5 cawan ini melambangkan 5 sholat waktu. Jadi kita agar selalu ingat, kalau ini kan air suci, seperti kalau kita wudhu ya, wudhu itu kan menggunakan air yang suci. Nah, itu 5 cawan ini menandakan kita harus istilahnya ingat selalu dengan sholat 5 waktu kepada Sang Pencipta seperti itu guys. Nah, selain itu tadi juga
sumber mata air ini itu sih banter. Milihnya semakin banter ya, mungkin karena mata air yang terus mengeluarkan, jadinya mungkin ya keluar seperti ini ya. Lanjut lagi itu tadi ya, selain itu tadi itu air ini ya, mata air ini sering digunakan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar sini juga gitu, untuk mencari istilahnya keberkahan. Nah, contohnya ya seperti kalau kalian ada keinginan apa gitu kan, biasanya kesini malam-malam kemudian mandi di Sendang itu kan seperti itu biasanya ya, masyarakat kita itu seperti itu. Nah, apalagi kalau ada punya penyakit apa itu biasanya datang ke sini ngambil air ini untuk sekedar diminum atau untuk mandi juga kan, itu kepercayaan masyarakat masing-masing seperti itu ya. Untuk istilahnya apa ya, kalau orang sakit itu bisa sembuh kan, ada juga yang seperti itu, kalau minum air ini juga ketika sakit itu bisa sembuh kan, itu kan kepercayaan setiap masyarakat ya. Nah kalau dari aku sendiri sih ya berpesan itu tadi, jangan sampai kita menyalahgunakan istilahnya menyalahgunakan tempat seperti ini ya, karena memang ya namanya juga Sendang kan identik dengan memang keramat dan memang dari warisan dari nenek moyang kita dahulu seperti itu ya. Intinya ya kalau kita ke sini ya tetap mintanya itu kepada yang Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang ke sini untuk sekedar menenangkan diri kayak bertapa kemudian berdoanya kepada Tuhan itu juga nggak apa-apa, karena memang di sini ya sangat tenang sekali ya guys. Kalau kita di sini kemudian doa di sini tuh ya memang kusuk sekali, karena ini kan cuman kita mendengar suara-suara angin alam seperti itu, jadi menenangkan lah istilahnya seperti itu. Oke guys, jadi ini di sekitar sini juga ada beberapa fasilitas ya. Dulu saya pernah kesini tuh belum seperti ini ya guys. Nah ini kalian juga bisa lihat di sini ada joglo ya. Joglonya emang kelihatan baru ya. Mungkin kita agak dekat ke situ. Nah ini kalau dilihat emang joglonya ini baru guys, baru-baru ini dibikin. Nah kemudian ada di sana juga ada fasilitas kamar mandi ya, MCK 1 dan 2. Dan di bawahnya sendiri juga dibikin lapangan ya. Lapangan ini kayak lapangan voli ya. Voli bisa, bulu tangkis juga bisa seperti itu. Dan oh ya mungkin sana ya guys. Nah itu kalau kalian ngikutin Google Map itu nanti jebusnya itu jalan yang itu guys, itu turunnya cukup tajam. Nah itu ada pickup lewat itu. Nah sana biasanya kalau kalian ngikutin Google Map itu nanti diarahkannya ke situ, bukan jalan yang itu tadi seperti itu. Oke guys, jadi itu aja untuk kunjungan kita pada kesempatan kali ini ya. Pada intinya tetap jangan pernah melupakan sejarah ya guys. Kita sebagai generasi penerus juga harus tetap menjaga atau melestarikan budaya nenek moyang kita. Oke, tetap tonton di channel kita Boleh Lihat ya guys. See you next time. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke Sendang Angin-Angin. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.